Sobat-sobat sekalian, kita jumpa lagi. Di video kali ini, saya masih akan berbagi tentang cara menyelesaikan soal-soal tes potensi skolastik, khususnya bagian kemampuan kuantitatif. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang tes seri atau barisan bilangan, dan juga tes aritmetika serta aljabar. Kedua tes tersebut bisa sobat-sobat pelajari di link yang ada di atas ini, ya, materi dan pembahasan soal-soalnya. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara menyelesaikan soal penalaran aritmetika. Nah, soal-soal penalaran aritmetika pada dasarnya itu pengerjaannya dengan cara aljabar dan aritmetika, tetapi bentuk soalnya dalam bentuk soal cerita. Ada 7 materi yang sering keluar dalam penalaran aritmetika. Pertama itu tentang jarak dan waktu, kemudian ada bangun datar, bangun ruang, aritmetika sosial, perbandingan, anggota himpunan, dan nilai rata-rata. Ketujuh materi itu saya tampilkan dalam bentuk soal di video kali ini. Nah, buat sobat-sobat yang ingin memiliki soal tersebut, bisa download di linknya ada di bagian deskripsi di bawah. Nah, selanjutnya saya juga sertakan buat sobat-sobat yang ingin menguji kemampuan, supaya nggak susah-susah lagi mau hitung, saya sertakan ada link buat tes online, ya. Jadi tinggal masukkan nama atau inisial, kemudian kerjakan soalnya, nanti nilainya keluar di bagian akhir, ya. Semuanya ada di bagian deskripsi untuk link-linknya. Nah, selanjutnya sobat-sobat lanjutkan. Kalau mau tahu pembahasannya, ikuti terus video ini, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan soal yang pertama tentang jarak dan waktu. Soal nomor 1 tentang jarak waktu dan juga kecepatan, ya. Adit naik motor dari A ke B dengan kecepatan 40 km per jam. Setengah jam kemudian, Bima naik mobil dari B ke A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak A ke B sejauh 70 km. Arif dan Budi akan berpapasan di jalan pada jarak, ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita gambarkan kejadiannya. Jadi hanya pada jarak A ke B. Di sini Adit yang pertama yang duluan jalan dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, jarak pisahnya 70 km. Ya. Nah, kemudian Bima masih di titik B. Nah, setengah jam kemudian Bima bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Adit sudah dipastikan tidak lagi di posisi A, ya. Dia sudah maju. Nah, berapa majunya? Nah, kecepatannya 40 km per jam. Artinya dalam 1 jam, Adit majunya 40 km, ya. Nah, ini setengah jam, berarti 40 kali setengah. Dapatnya 20 km. Jadi Adit sudah maju sejauh 20 km. Ya. Nah, berarti ini sisa jarak pisah mereka berdua itu tinggal 50 km. Karena Adit sudah maju sejauh 20 km. Nah, Adit masih bergerak dengan 40 km per jam. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana mereka bertemu? Nah, untuk menentukan di mana mereka bertemu, pertama kita tentukan dulu kapan mereka bertemu, ya. Untuk menentukan kapan mereka bertemu, caranya sederhana, ya. Kita lihat, jarak pisah keduanya itu 50 km. Nah, dan keduanya saling mendekat, ya. Nah, setiap jam Adit majunya 40 km. Nah, kecepatannya 40 km per jam. Nah, sedangkan Bima ini bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, dari sini kita dapat 50 per 40 tambah 60, ya. Jadi 50 per 100 kita dapatkan setengah jam. Jadi mereka akan bertemu setengah jam kemudian. Nah, sekarang kita lihat kasusnya. Setengah jam kemudian, ini posisinya
dari titik 20 km, sekarang mereka bertemu misalkan di titik C. Nah, di titik C, Adit dipastikan sudah maju sejauh 20 km. Kenapa? Karena ini setengah jam dari titik sebelumnya. Di 20 km. Nah, sedangkan Bima di titik ini dia sudah maju sejauh 30 km. 20 tambah 20 tambah 30, 70. Sesuai soal awal ya. Sekarang kita lihat. Mereka itu bertemu dari titik awal itu berapa jauh. Nah, titik temu keduanya, kalau dihitung dari titik A, jaraknya 40 km. 20 km tambah 20 km. Ya, kalau dihitung dari titik B, maka mereka bertemu di jarak 30 km. Dan kalau kita lihat di option, maka yang sesuai dengan pilihan jawaban yaitu D, 40 km dari titik A. Ya. Mudah bukan? Ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya tentang bangun datar, ya. Oke, soal nomor 2 tentang bangun datar. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan keliling 78 meter. Jika panjang lahan tersebut 24 meter, maka luas lahan tersebut adalah... Oke, sobat-sobat, untuk soal-soal bangun datar, maka yang paling penting kita kuasai adalah rumus-rumus keliling dan rumus-rumus bangun datar. Ya, persegi panjang, kemudian persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Ya. Nah, di soal ini, soalnya dalam bentuk persegi panjang. Nah, untuk keliling persegi panjang, dia sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di soal ini ditanyakan luas. Untuk luas, dia sama dengan panjang kali lebar. Nah, di soal ini panjangnya sudah diketahui, tapi lebarnya belum. Yang diketahui keliling. Jadi dari pernyataan yang pertama, dengan diketahui keliling, sekarang kita tentukan berapa lebarnya. Kelilingnya 78. Kemudian panjangnya 24. Nah, dengan menggunakan aljabar sederhana, maka kita akan dapatkan, kita bagi 2 kedua ruas, 78 bagi 2, kita dapatkan 39. Kemudian ruas kanan juga dibagi 2, sisanya tinggal 24 tambah L. Ya, maka kita dapatkan L atau lebar sama dengan 39 kurang 24, 15. Nah, dengan mudah kita bisa tentukan, maka luasnya sama dengan panjang 24 dikali lebar 15. Hasilnya luasnya 360. Karena soalnya dalam bentuk meter, maka luasnya dalam bentuk 360 meter persegi. Dan jawabannya ada pada option C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya tentang bangun ruang. Oke, soal nomor 3 tentang bangun ruang. Kotak besar berukuran panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm akan diisi dengan kubus-kubus kecil yang memiliki panjang sisi 2 cm. Jumlah kubus paling banyak yang dapat diisi dalam kotak besar adalah... Sama seperti kalau di bangun datar, kita perlu mengingat tentang rumus keliling dan rumus luas, maka di bangun ruang, kita perlu mengingat tentang bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaannya. Ya. Nah, di soal ini, kompetensi yang dibutuhkan adalah volume. Nah, ada banyak bangun ruang. Ada balok, ada kubus, ada bola, kemudian ada limas, ya, tabung, kerucut, dan lain sebagainya. Nah, di soal ini, kompetensi yang dibutuhkan adalah tahu menghitung volume, kubus, dan balok. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ini ada kotak besar.
Ada panjangnya 12, lebar 6, tinggi 10. Nah, berarti ini dalam bentuk kotak, ya. Nah, kemudian ada kubus kecil panjang sisinya 2 cm yang mau diisi di dalam kotak. Nah, berapa jumlah kubus yang dibutuhkan? Caranya adalah dengan menghitung volume kotak, kemudian kita bagi dengan volume kubus. Nah, di soal ini, panjang sisi-sisi dari kotak 12, 6, dan 10 adalah kelipatan 2. Artinya, ketika kubus-kubus diisi, kondisi paling maksimumnya adalah dia akan saling dekat, rapat, tidak ada rongga, ya. Nah, beda kalau diisi dengan bola ya, pasti ada rongga-rongga. Tapi karena ini diisi dengan kubus dan sisi-sisinya tepat kelipatan 2 juga, maka dia pasti terisi penuh. Jadi, cara menghitungnya cukup dengan menggunakan N jumlah kubus sama dengan volume kotak per volume kubus. Nah, cara menghitung volume kotak itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dari kotak, kemudian dibagi volume kubus, itu volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Nah, di sini diketahui panjang 12, kemudian lebarnya 6, kemudian tingginya 10. Nah, untuk sisinya itu 2 pangkat 3. Kalau kita lanjutkan, 12 kali 6, 72 kali 10, 720. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka hasilnya sama dengan 90. Dan jawabannya ada pada option E. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4 tentang aritmetika sosial. Soal nomor 4. Seorang pedagang membeli 50 kg tepung dengan harga 240.000. Pedagang itu menjual tepung tersebut dengan harga 5.400 per kilogram. Maka keuntungan dari pedagang tersebut adalah, nah, di soal kali ini kita akan menghitung persentase keuntungannya, ya. Kita pertama menentukan dulu berapa total keseluruhan yang dijual oleh pedagang tersebut, ya. Nah, jadi kita tentukan dulu harga jualnya. Nah, yang dijual itu 50 kg dengan harganya 5.400 per kilogram. Kalau kita kalikan 50 kg kali 5.400, maka kita dapatkan dengan 270.000 rupiah. Nah, dari sini harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Jadi dipastikan pedagang tersebut untung, seperti yang dinyatakan di soal ya. Nah, kita tentukan berapa besar keuntungannya. Jadi keuntungan harga jualnya 270.000 rupiah. Dikurangi dengan harga belinya 240.000 rupiah. Nah, kita peroleh keuntungannya sebesar 30.000 rupiah. Nah, sekarang kita hitung berapa persentase keuntungannya. Persentase keuntungan. Nah, untuk menghitung persentase keuntungan, caranya adalah keuntungan dibagi dengan harga beli, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, kita dapatkan di sini keuntungannya 30.000. Harga belinya 240.000. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, dengan menggunakan konsep matematika sederhana, maka kita akan dapatkan besarnya persentase keuntungan yaitu sebesar 12,5. Dan jawabannya ada pada option D, 12,5%. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 5, tentang perbandingan. Soal nomor 5.
Pekerjaan mengecat suatu bangunan dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 10 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 8 hari, maka jumlah pekerja yang dibutuhkan adalah untuk menyelesaikan soal dengan tipe seperti ini, maka kita menggunakan konsep perbandingan. Nah, perbandingan ada dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Jika perbandingan senilai itu, jika nilai awalnya diperbesar, maka nilai akhirnya akan bertambah besar. Itu seperti misalnya kalau kita misalkan mau menghitung keuntungan. Makin banyak kita membeli, maka makin besar keuntungan yang bisa kita peroleh. Ya. Nah, sedangkan kalau perbandingan terbalik, itu kalau nilai awalnya diperbesar, maka nilai akhirnya menjadi diperkecil. Ini contohnya misalnya kalau kita menghitung berapa tenaga yang dikeluarkan oleh tiap orang ketika mendorong mobil misalkan yang mogok, ya. Makin banyak orang yang mendorong, maka makin kecil tenaga yang perlu dikeluarkan oleh satu orang, ya. Nah, sekarang untuk soal ini, apakah tipe soal perbandingan senilai atau terbalik? Maka kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu. 20 orang dalam waktu 10 hari. Nah, pekerjaan ini dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 10 hari. Ya. Jadi 10 hari pekerjaan ini bisa selesai jika dikerjakan oleh 20 orang. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ingin 8 hari, maka perlu berapa orang? Ya, kita misalkan X orang. Nah, sekarang kita pikirkan secara logis, ya. Kalau misalkan pekerjaan ini ingin lebih cepat, maka kita perlu menambah jumlah orang. Maka dipastikan X ini lebih besar daripada 20. Ya. Harinya berkurang, tapi orangnya bertambah. Berarti ini termasuk perbandingan terbalik. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Kita kerjakan dengan aljabar sederhana. Jadi, X per 20 itu sama dengan, nah perbandingannya jadi terbalik. Bukan 8 per 10, tapi 10 per 8. Nah, kalau kita selesaikan, maka akan kita dapatkan X sama dengan 20 kali 10 per 8. Hasilnya 200 per 8 atau 25 orang. Dan jawabannya ada pada option A. Oke, mudah kan sobat-sobat? Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, soal nomor 6 tentang anggota himpunan. Soal nomor 6. Dalam suatu kelas dengan jumlah siswa 51, terdapat 20 siswa yang suka pelajaran fisika, 29 siswa yang suka pelajaran biologi, dan 10 siswa yang tidak suka kedua pelajaran tersebut. Jumlah siswa yang menyukai pelajaran fisika dan sekaligus biologi adalah, nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka pertama-tama kita mengidentifikasi dulu jumlah siswa yang menyukai pelajaran fisika digabung dengan biologi, ya. Nah, caranya kita tuliskan dalam bentuk himpunan, ya. Jadi jumlah siswa yang menyukai fisika digabung dengan biologi. Nah, di kelas ini ada 51 siswa. Nah, kemudian kita lihat di kelas ini juga ada 10 siswa yang tidak suka pelajaran tersebut. Maka dipastikan gabungan siswa yang suka fisika dan biologi berjumlah 41. Nah, tapi ini belum memberikan jawaban berapa jumlah siswa yang suka keduanya. Karena 41 ini sudah termasuk yang suka fisika saja, yang suka biologi saja, atau juga suka keduanya. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Kita ingat persamaan himpunan. Jadi, N atau jumlah gabungan F gabung B itu sama dengan jumlah F, ya, atau langsung saja ini jumlah peminat fisika ditambah jumlah peminat biologi saja, ya. Jadi
jumlah peminat fisika tambah jumlah peminat biologi saja, dikurangi jumlah siswa yang suka keduanya, ya, dalam bentuk irisan. Nah, kita lihat yang gabungan antara fisika dan biologi itu jumlahnya ada 41. Yang hanya suka fisika itu ada 20 siswa. Yang hanya suka biologi itu ada 29 siswa. Nah, dengan begini, maka kita bisa menghitung jumlah siswa yang suka kedua pelajaran tersebut. Dengan konsep matematika sederhana, kita akan dapatkan, kita pindah ruas, hasilnya adalah 20 tambah 29 dikurangi 41. Dan hasilnya sama dengan 8 siswa. Dan jawabannya ada pada option B. Oke, mudah kan sobat-sobat? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang ke-7 tentang nilai rata-rata. Oke, soal nomor 7. Arif, Boni, dan Cici membawa sejumlah kue ke sekolah. Masing-masing membawa kue dengan jumlah berbeda. Arif membawa 20 kue, Boni membawa 23 kue, dan Cici membawa sejumlah kue tertentu. Mereka bertiga membagi sama rata bersama 6 teman lainnya. Jika setelah dibagikan masing-masing mendapat 8 kue, maka jumlah kue yang dibawa Cici ke sekolah adalah... Nah, kita mengerjakan soal ini dengan konsep nilai rata-rata. Ingat ya, nilai rata-rata itu dicari dengan jumlah nilai secara keseluruhan dibagi dengan jumlah dari nilai tersebut. Jadi ada berapa jumlah. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Kita hitung jumlah kue tersebut. Jadi Arif membawa 20, kemudian Boni membawa 23. Nah, Cici membawa sejumlah kue. Nah, kita misalkan X. Nah, jadi ada sejumlah kue 20 tambah 23 tambah X. Ya. Nah, ini mau dibagikan bersama dengan 6 teman lainnya. Jadi mereka bertiga mau membagi bersama 6 teman lainnya. Berarti mereka bersama 6 teman lainnya berarti totalnya ada 9 siswa. Ya, 9 orang. Nah, masing-masing mendapat 8 kue. Berarti 8 itu adalah nilai rata-rata dari jumlah kue yang dibagikan ke mereka bersembilan. Nah, dengan demikian terbentuklah persamaan aljabar sederhana. 8 sama dengan 20 tambah 23 tambah X per 9. Selanjutnya kita tinggal selesaikan persamaan ini dengan untuk menentukan nilai X. Kalau kita lanjutkan maka kita akan dapatkan 8 kali 9 itu 72. 72 sama dengan 20 tambah 23. Maka X sama dengan 72 kurang 20 kurang 23. Maka kita dapatkan X sama dengan 29. Jadi jumlah kue yang dibawa Cici ke sekolah adalah 29. Dan jawabannya ada pada option A. Oke, gimana sobat-sobat? Mudah bukan? Ya. Nah, itu dia 7 soal berdasarkan 7 materi yang paling sering keluar untuk tipikal soal penalaran aritmetika yang ada di tes kemampuan kuantitatif di tes potensi skolastik. Ya, semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian yang mau mengikuti tes potensi skolastik ataupun mau berbagi informasi tentang cara menyelesaikan tipikal soal-soal di tes potensi skolastik. Nah, semoga bermanfaat buat semuanya dan jika berkenan, silakan di-like video ini ataupun di-subscribe channel ini biar nantinya channel ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan video-video berkualitas yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat dan bagi banyak orang di luar sana. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.